Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema Rema itu menuntun kita menuju sebuah kesempurnaan di dalam kebenaran. Yuk dibaca Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Konteks ini juga tertulis di dalam kitab Ulangan 8 ayat yang ke-3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi rema itu menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan. Gimana sih? Ya kita hidup ini untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Tak kasih perumpamaan. Ini orang A, B, sama C. Ada 3. Orang A, B, C. Orang A itu persenannya itu untuk mencapai sebuah standar itu 10%. 10%. Orang B 20%. Orang yang ketiga 70%. Di mana masing-masing ini sudah mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan. Ya memang kalau orang A sudah bisanya mencapai standar dia 10%, ya 10% dia dapat. Orang B kalau dia mencapai standarnya 20%, ya 20%. Orang C kalau lebih tinggi dalam mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan, ya dia dapat segitu. Dia dari ketiga ini kita harus mau mengelola dengan baik supaya hidup kita mau dituntun oleh Roh Kudus, supaya mencapai sebuah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Makanya manusia itu hidup bukan dari roti saja, tetapi dia hidup dari kebenaran firman Tuhan. Karena rema itu adalah hidup. Firman kebenaran itu adalah hidup. Karena jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, iman itu harus kita latih supaya kita memiliki satu intimacy with God itu terjadi. Mengalami satu perjumpaan, divine encounter with God. Mengalami satu perjumpaan abadi dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Gimana sih? Ada orang yang bertanya-tanya, gimana sih Pak caranya kita untuk mencapai sebuah standar yang Tuhan izinkan? Ya ini mengalami satu perjumpaan terlebih dahulu. Melalui apa? Saat teduh. Dari kebenaran firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman hidup kita untuk mencapai sebuah hidup yang memiliki makna, yang berkenan di hadapan Tuhan. Manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi manusia hidup dari apa yang Tuhan bicarakan. Ya memang kita bekerja keras, tetapi juga Tuhan punya bagian untuk Tuhan kerjakan sebagai anugerah, sebagai kesempatan yang baru yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, dan kita harus kerjakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya rema-rema itu yang menuntun kehidupan kita menuju sebuah
kesempurnaan dalam kebenaran. Hidup yang mengandalkan Tuhan, ya, akan mengalami satu spirit di mana kita harus tetap bersyukur di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yeremia 17 ayat 7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam bahasa aslinya, maksudnya gini, dalam bahasa Indonesianya yang asli, itu kata diberkati itu orang-orang yang berbahagia. Oh, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan, yang berseru di dalam nama Yesus, maka akan terjadi satu ledakan di mana dia terus memiliki satu spirit kerinduan untuk mengalami satu perjumpaan yang abadi dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan firman yang kita baca setiap hari ini, ya, itu akan menjadi rema. Rema itu apa sih? Firman yang hidup, yang menghidupi kehidupan kita. Jadi kalau kita mau dituntun sama Tuhan, kita harus mau melewati sebuah proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam hidup ini banyak sekali proses. Cobaan silih berganti, masalah tetap ada. Tetapi percayalah, melalui kebenaran firman ini, kita mau diproses sama Tuhan untuk mencapai sebuah standar kesempurnaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Rema itu menuntun kita menuju sebuah kesempurnaan dalam kebenaran. Karena Tuhan itu ingin bahwa manusia hidup apa yang Tuhan rencanakan dan mau hidup seturut dengan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang merabat ke akar-akar, ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami panas terik dan tetap hijau, yang tidak khawatir pada tahun-tahun kering dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Orang-orang yang mau terus bertumbuh kepada kasih karunia akan mengalami satu spirit kerinduan abadi dengan Tuhan. Kerinduan abadi dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita menuju sebuah kebenaran dan hidup yang kekal. Ketika kita mau taat dan setia melakukannya, maka semuanya itu akan diberikan kepada kita. Ketika kita mau ambil bagian kita terlebih dahulu, ambil bagian kita, komitmen kepada diri sendiri, dan tuntunan Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan pekerjaannya dalam diri kita seturut dengan kehendaknya. Dan kita bisa mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Nah, dari kata-kata inilah kita dapat mengalami satu harapan yang baru. Ketika kita mau hidup dalam kebenaran, maka rema-rema itu, firman kebenaran yang hidup dalam diri kita, akan menuntun kehidupan kita menuju sebuah kesempurnaan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan nama Tuhan itu dapat dipermuliakan di setiap aspek kehidupan kita. Demikian saudara, terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.